sebuah lingkungan perumahan yang tenang, pada pagi hari yang tampak biasa, Tuan Yaksa menghabiskan waktunya dengan membaca buku di halaman depan rumah. Tidak ada yang menyangka dari kegiatan sederhana tersebut akan terjadi sebuah peristiwa kecil yang membawa dampak bagi kesehatannya. Saat sedang asik membaca, seekor kucing yang berada di sekitar rumah mendekat. Tanpa disengaja, kucing tersebut merasa terkejut dan mencakar lengan Tuan Yaksa. Ada kucing. Hai kucing. Aduh. Cakar. Bapak kenapa di tangannya berdarah loh? Ini dicakar, udah tapi nggak usah deh, nggak apa-apa, nggak usah. Nggak usah bapak kuat. Nggak boleh, tapi Nggak nanti usah. infeksi loh Bapak. Udah nggak apa-apa, udah. Lu Udah, pergi kalau sana, nggak udah mau. pergi. Maaf ya, ini kucing aku. Oh iya, nggak apa-apa. Karena menganggap lukanya ringan, Tuan Yaksa tidak segera memeriksakan diri. Namun beberapa hari kemudian, kondisi tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda yang tidak biasa. 3 hari pun berlalu. Luka di tangan Tuan Yaksa tampak semakin memerah dan bengkak. Ia mulai merasa lemas, kehilangan nafsu makan, dan jarang minum. Yang ini aja nggak sih? Suara Bapak nggak sih? Makin parah ya? Ini harus diperiksa nggak sih? Iya, periksa. Aduh, nggak usah Enggak, periksa. ini udah 3 hari loh kayak gini. 3 hari aja, ini nggak usah. Ini mah demam biasa. Pokoknya lo udah makin merah. Ayo, periksa. Ayo. Karena khawatir akan kondisi Tuan Yaksa, keluarga akhirnya memutuskan untuk membawanya ke fasilitas pelayanan kesehatan guna mendapatkan pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut. Selamat datang Bapak dan Ibu, silakan untuk mengisi daftar ini ya. Selamat datang, silakan terlebih dahulu. Sebelumnya ada keluhan apa ya Pak? Saya sih nggak ada keluhan, dok. Ini dipaksa anak-anak aja suruh kesini. Ini soalnya tangannya itu habis kena cakar dok. Enggak, dok. Ini mah nggak Enggak, apa-apa. Dok. Ini enggak diperiksa dok. Saya periksa terlebih dahulu ya Pak. Iya, boleh deh, dok. Isi ya. Baik, ini lukanya bukan luka biasa Bapak, ini udah termasuk luka infeksi yang dimana pada luka tersebut terdapat bakteri dan telah menyebar ke luka Bapak. Dan ini lukanya bisa disebut dengan luka Cat-Streak disease dan Bapak harus diobati agar diberi antibiotik. Dibantu untuk membersihkan lukanya ya. Permisi Bapak, saya izin untuk membersihkan lukanya terlebih dahulu. Boleh, sus. Isi ya. Aduh sakit, sus. Bapak, Sakit. Bapak cakar kucing apabila tidak Aduh, segera sakit. diobati akan menyebabkan infeksi. Sakit, aduh. Tahan sedikit ya Pak. Iya, boleh, sus. Bapak, tubuh Bapak mulai melemah loh karena kekurangan nutrisi. Jadi Bapak harus segera ditangani dan minum dan makan makanan yang bergizi ya Pak. Siap. Tuh kan, apa katanya tadi? Bapak tuh harus dengerin apa kata dokter. Iya deh, maaf ya, Bapak. Bapak tenang saja ya, karena Bapak telah datang ke rumah sakit dengan cepat, maka penanganan dan penyembuhannya maka juga lebih cepat. Dan saya akan memberikan resep antibiotik. Resep ini Bapak minum 3 kali sehari ya Pak. Dan ini bisa diberikan kepada apoteker. Dan jika nanti Bapak merasa lukanya semakin bengkak, Bapak bisa datang kembali ya Pak. Jangan menunggu terlalu lama. Oke, terima kasih dokter. Terima kasih, Dok. Terima kasih dokter. Selamat masuk. Permisi. Ya, silahkan. Ada yang bisa saya bantu? Ini saya mau ambil obat. Oh iya, baik. Sebentar ya, saya lihat dulu.
Baik, ini untuk obatnya ya Dek, silahkan diberikan ke ayahnya. Lalu untuk peminumannya sendiri itu diminum sehari 3 kali setelah makan. Lalu karena itu ada antibiotiknya, jadi obatnya harus dihabiskan ya. Apakah ada yang ditanyakan? Udah jelas semua. Oke, semoga bapaknya lekas sembuh ya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Melalui edukasi dan konseling yang diberikan oleh tenaga kesehatan, Tuan Yaksa dan keluarganya mulai memahami bahwa perawatan luka dan kepatuhan terhadap anjuran medis sangat penting untuk mencegah komplikasi. Peristiwa yang dialami Tuan Yaksa menunjukkan bahwa luka kecil tidak boleh diabaikan. Dari halaman rumah hingga fasilitas kesehatan, proses ini menjadi pembelajaran tentang pentingnya kewaspadaan, perawatan luka yang tepat, serta peran edukasi dan dukungan keluarga dalam proses penyembuhan. Kisah ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran kita semua untuk lebih peduli terhadap kesehatan dan tidak menunda mencari pertolongan medis.